Nuwasil darsana fi qiraat Mukhtasar Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi Al-Hambali rahimahullah. Al-Majlis Khamis wa Ishrin. Kita lanjutkan membaca kitab Mukhtasar Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pertemuan yang ke-25. Syekh Muhammad rahimahullah membawakan kisah di zaman tabi'in dan di akhir zaman sahabat, generasi sahabat. Beliau mengatakan rahimahullah wa hiya qissatu Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid Ats-Tsaqafi wa rajulun minat tabi'in. Kisah Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi, ya, dari Bani Tsaqif. Bani Tsaqif itu kabilah atau suku yang ada di Taif, ya. Wa rajulun minat tabi'in. Al-Mukhtar bin Abi Ubaid itu salah seorang tabi'in, yakni ya generasi murid dari para sahabat. Musahirun li Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu wa nabi. Dan Al-Mukhtar ini saudara ipar Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, Mukhtar bin Abi Ubaid itu punya saudara perempuan namanya Sofiyah bintu Abi Ubaid, itu menjadi istri Abdullah bin Umar, putri Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Tidak tahu istri keberapa, ya. Istri yang keberapa tidak tahu. Ya. Abdullah bin Umar itu ya terkenal memiliki kekuatan dalam berjima seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai-sampai ada riwayat beliau itu buka puasanya dengan berjima. Saking kuatnya. Saking kuatnya itu, Masya Allah. Mudhirun lis-salah. Al-Mukhtar ini ya mudhir lis-salah, ya, memperlihatkan atau menampakkan sebagai orang yang alim, yang soleh. Ya memang dia ya termasuk di antara tabi'in yang soleh. Fadhahara fil Iraq, dia pergi ke Irak. Dia pergi ke Irak. Ya, untuk apa dia pergi ke Irak? Nah, dia seorang yang soleh. Dia pergi ke Irak, yatlubu damal Husain wa ahli baitihi, menuntut keadilan, ya, agar dilaksanakan kisos terhadap para pembunuh Al-Husain bin Ali dan keluarga Al-Husain bin Ali yang terbunuh di Karbala radhiyallahu taala anhum. Ya kan? Di antara kisah berdarah yang sudah dilewati sejarah kaum muslimin itu kan syahidnya Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhum beserta keluarganya, ya, di Karbala. Sudah dicegah oleh para sahabat supaya jangan pergi ke Irak, ya, tapi Al-Husain bin Ali dijanjikan, ya, ada pembela-pembelanya di Irak. Ternyata ketika sampai di Karbala, orang-orang yang menjanjikan pembelaan terhadap beliau itu berkhianat,
sehingga berujung dengan terbunuhnya beliau. Ya. Pasukan dari Bani Umayyah yang membunuh Al-Husain bin Ali dan keluarganya itu dipimpin oleh Ubaidullah ibn Ziyad. Dipimpin oleh Ubaidullah ibn Ziyad yang saat itu menjabat sebagai pemimpin di Kufah. Faqatala ibn Ziyad wa mala ilahi min mal. Maka Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi ini mengarahkan berapa orang untuk membunuh Ubaidullah ibn Ziyad. Dengan dalih kisos. Dengan dalih apa? Kisos. Litolabihi dama ahlil bait mimman zalamahum ibnu Ziyad. Dengan dalih dia menuntut balas kisos darah ahlul bait Nabi SAW yang telah dizalimi oleh ibnu Ziyad. Dan berhasil membunuh Ubaidullah bin Ziyad. Wastawla 'alal Iraq. Kemudian mereka bersama Mukhtar bin Abi Ubaid menguasai Irak. Wa adhara syara'i al-Islam. Kemudian menampakkan syiar-syiar Islam. Ini menonjolkan syiar-syiar Islam di Irak. Wa nasabal qudat wal a'immah. Menunjuk pejabat-pejabat dan juga para hakim di Irak min ashabi Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang ditunjuk menjadi hakim dan para pejabat di Irak oleh Mukhtar ini adalah murid-murid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kana huwa alladhi yusalli bin nas al-jumu'ah wal jamaah. Dan Al-Mukhtar bin Abi Ubaid ini juga yang menjadi imam sholat Jumat dan sholat jamaah di Irak. Lakin sayangnya fi akhiri amrihi, pada periode berikutnya Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi ini za'ama anahu yuha ilaih, mengaku dapat wahyu, ngaku jadi nabi, jadi nabi palsu, ngaku jadi nabi palsu. Ketika para sahabat dikabari, termasuk iparnya yaitu siapa? Abdullah bin Umar, langsung mengatakan kadzab. Bahkan Abdullah bin Umar membawakan hadis Nabi SAW, yakunu fi Tsaqif kadzabun wa mubin. Dari Tsaqif itu nanti akan muncul pendusta, yaitu Mukhtar bin Abi Ubaid ini, dan mubin, penumpah darah, yaitu Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Jadi dia ngaku dapat wahyu. Fasayyara ilaihi Abdullah bin Zubair jaishan. Saat itu Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi ini ngakunya itu mengatasnamakan di bawah kepemimpinan Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala yang ada di Makkah. Tapi Abdullah bin Zubair nggak mengakui. Ini kan kaum muslimin sudah terpecah. Ada dua khalifah sudah.
Satunya Abdullah bin Zubair ini. Maka Abdullah bin Zubair mengirim pasukan perang untuk menyerang siapa? Mukhtar bin Abi Ubaid dan pasukannya di Irak. Fahazamu jaisahu wa qataluh. Dan pasukan perangnya Abdullah bin Zubair yang dikirim dari Makkah itu berhasil mengalahkan pasukan Mukhtar bin Abi Ubaid wa qataluh, dan berhasil mengeksekusi mati Al-Mukhtar bin Abi Ubaid. Ya. Jadi mengklaim ya sebagai mewakili Ahlul Bait Nabi Al-Mukhtar bin Abi Ubaid ini, sehingga banyak pengikut. Ya, sehingga banyak pengikut ya, ngaku sebagai pembela Ahlul Bait, maka banyak pengikutnya. Ya. Ditambah berhasil menuntut balas kematian Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, tambah banyak pengikutnya. Ya. Tapi nggak disetujui oleh para sahabat. Tapi ujung-ujungnya ini ngaku sebagai nabi. Ngaku sebagai nabi. Wa amirul jais Mus'ab ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dan yang menjadi panglima perangnya Abdullah bin Zubair untuk menumpas ya pasukannya Al-Mukhtar ini adalah Mus'ab bin Az-Zubair, saudaranya Abdullah bin Zubair. Mus'ab bin Zubair bin Al-Awam, saudaranya Abdullah bin Zubair bin Al-Awam. Ya. Wa tahtahu imra'atun, ya. Mus'ab ibnu Zubair ini punya istri. Mus'ab ibnu Zubair ini punya istri. Abuha ahadus sahabah. Ya. Ayah dari istrinya ini adalah salah seorang sahabat Nabi SAW. Ya. Istrinya itu namanya Amroh. Istrinya Mus'ab ibnu Zubair itu namanya Amroh bintu Nu'man ibn Bashir. Ya, jadi bapak mertuanya Mus'ab ibnu Zubair ini Nu'man ibn Bashir, sahabat yang terkenal. Ya, sahabat yang terkenal. Ya, bapaknya Nu'man yaitu Bashir juga sahabat yang terkenal, keluarga sahabat Nu'man bin Bashir. Punya putri namanya Amroh yang menjadi istrinya Mus'ab ibnu Zubair. Panglimanya perang Abdullah ibnu Zubair menumpas pasukannya Al-Mukhtar bin Ubaid Ats-Tsaqafi yang ngaku nabi, yang mengaku nabi. Ya. Nah, sebelumnya istri Mus'ab bin Zubair ini adalah istrinya Mukhtar. Jadi ya, setelah Mukhtar berhasil dibunuh, maka jandanya dinikahin oleh Mus'ab ibnu Zubair. Nah, Masya Allah ya. Jadi Al-Mukhtar punya istri namanya Amroh bintu Nu'man bin Bashir. Ketika Mukhtar bin Abi Ubaid mengaku nabi dan sebagainya, istrinya juga masih bertahan sebagai istrinya Al-Mukhtar. Setelah Al-Mukhtar bin Abi Ubaid terbunuh, ya, kemudian berpindah menjadi istrinya Mus'ab. Ya. Fada'aha Mus'ab ila takfirihi. Lalu Mus'ab ibnu Zubair, ya, bahasa kita itu bicara sama istrinya yang bekas istrinya Al-Mukhtar, ya kan? Bicara dengan istri yang bernama Amroh ini, persoalan Al-Mukhtar ini, dan bahwa kaum muslimin dan para sahabat sudah mengkafirkan Al-Mukhtar ini gara-gara ngaku nabi,
gara-gara ngaku nabi, maka dikafirkan oleh para sahabat yang masih ada saat itu, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya. Dan Mus'ab ya menuntut supaya Amroh ini, istrinya ini, ikut mengkafirkan Al-Mukhtar, ya. Fa'abad. Tapi ternyata istrinya itu menolak untuk mengkafirkan Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi tadi, nabi palsu tadi. Menolak untuk mengkafirkan nabi palsu. Wah, kebingungan kan? Iya, Mus'ab panglima perang menumpas pasukan nabi palsu. Ya, yang sudah dikafirkan oleh para sahabat karena ngaku sebagai nabi, ngaku ditemui malaikat Jibril, dapat wahyu dan sebagainya. Ya. Setelah Al-Mukhtar mati, jandanya dinikahin, ternyata tidak mau mengakui kekafiran nabi palsu Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi ini. Nah, ini ya, pengaruh seorang suami terhadap istrinya itu sangat kuat, ya, pengaruhnya sangat kuat, ya. Tapi uniknya pengaruh kuatnya itu justru kalau dalam keburukan. Dalam keburukan, kalau dalam kebaikan itu jarang, dalam keburukan, ya. Keburukan suaminya itu punya pengaruh yang kuat terhadap seorang istri. Nasallallahu alaihi. Nah, ini sini contohnya ini, ya. Amroh bintun Nu'man bin Bashir jadi istrinya Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi. Ketika Al-Mukhtar ngaku nabi, tetap dia menemaninya sebagai istrinya. Bahkan sampai ketika sudah terbunuh si suaminya dan difatwakan oleh para sahabat suaminya itu telah kafir karena ngaku sebagai nabi, ngaku mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril, dan bahkan Amroh ini sudah dinikahi oleh Mus'ab ibnu Zubair, ya, saudara dari Khalifah Makkah Madinah saat itu, tetap nggak berubah, ya, tetap mengakui kenabian siapa? Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi, ya. Fakataba ila akhihi Abdullah yastaftihi fiha. Maka Mus'ab menulis surat kepada saudaranya yaitu Abdullah bin Zubair, yastaftihi fiha, minta fatwa, ya, terkait istrinya ini, bagaimana ini? Ya. Ini sudah saya peristri, ternyata dia tidak mengkafirkan Mukhtar bin Abi Ubaid si nabi palsu ini, gimana ini? Ya. Ini menunjukkan memvonis kafir itu bukan berarti otomatis mengambil tindakan eksekusi, tidak. Ya, itu tindakan eksekusi terhadap seorang yang melakukan kemurtadan sampai divonis kafir itu membutuhkan apa? Istitabah, membutuhkan ultimatum taubat, ya, dari khalifah atau dari pengadilan, ya. Sama seperti kita memvonis kafir orang Yahudi, orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, kan tidak berarti kita otomatis mengeksekusi mereka, ya, mengeksekusi nyawa ataupun harta mereka, kan tidak. Ya, tapi kita yakin mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya. Nah, di sini juga begitu prakteknya para salaf. Mus'ab ibn Az-Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu taala anhu ajma'in
tidak langsung mengeksekusi Amroh istrinya, tapi minta fatwa dulu kepada khalifah, kepada Abdullah bin Zubair. Ya. Fakataba ilaihi. Maka Abdullah bin Zubair ya mengirim surat balasan kepada Mus'ab. In lam tabra' minhu faqtulha. Kalau Amroh ini tidak mau berlepas diri dari Al-Mukhtar, dari kenabian Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi, masih tetap mengakui kenabian Al-Mukhtar, nggak mau mengkafirkan Al-Mukhtar, faktulhu, maka eksekusi mati dia. Maka eksekusi mati dia. Nah, ini namanya istitabah. Kalau dia nggak mau tobat, ya, dari pembelaan terhadap nabi palsu Al-Mukhtar ini, maka eksekusi dia. Ya. Famtana'at. Nah, ketika diistitabah, di ultimatum taubat ternyata menolak. Amroh ini menolak untuk bertaubat. Ya. Menolak untuk mengkafirkan Al-Mukhtar. Faqatalaha Mus'ab. Maka akhirnya Mus'ab ya mengeksekusi ini, ya, beliau saat itu sebagai panglima perang mengeksekusi Amroh istrinya, ya, yang tidak mengkafirkan Al-Mukhtar, ya, tidak mengkafirkan nabi palsu, ya. Wa ajma'al ulama'u kulluhum ala kufril Mukhtar ma'iqamatihi syairul Islam lama jana 'alan nubuwah. Ulama saat itu dari generasi sahabat dan para tabi'in satu kata sepakat untuk mengkafirkan Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi. Meskipun Al-Mukhtar ini ya menjalankan syiar-syiar Islam, ya, memimpin kaum muslimin di Irak untuk menjalankan syiar-syiar Islam, ya, lama jana 'ala nubuwah, tapi karena dia ya berbuat kriminal atas kenabian, yani ngaku nabi, maka ulama sepakat mengkafirkannya, ya. Ini ngaku nabi ini, ya, ngaku nabi. Jadi diistitabah. Para orang ngaku nabi itu kemurtadan sepeninggal Nabi SAW. Dan sudah kita baca kemarin kisahnya siapa? Kisahnya Musailamah, ya. Kemudian kisahnya bekas-bekas pengikut Musailamah yang udah tobat, udah tinggal di camp mujahidin, tapi ternyata biqadarillah mereka belum bisa meninggalkan, ya, pengakuan kenabian siapa? Musailamah. Maka diperangi oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, di Kufah, ya. Dan ini sekarang di Irak muncul nabi palsu namanya Al-Mukhtar, ya, namanya Al-Mukhtar, punya pasukan, punya pengikut, ya, punya pasukan, punya pengikut, ya. Kok bisa? Padahal mereka itu kan di Arab, ya, di Arab. Mereka tahu ayat-ayat Al-Quran, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, udah baca ayat itu. Tapi kenapa mereka ketika ada nabi palsu itu muncul di sana, ada yang mengikuti? Nah, kemarin kita baca kalau Musailamah itu karena Musailamah itu mengangkat saksi-saksi palsu, mengangkat saksi-saksi palsu yang bersaksi bahwa Nabi Muhammad berbagi kenabian dengan Musailamah, ya, layaknya jabatan aja,
kenabian itu. Sehingga banyak orang tertipu. Ya. Sedangkan kalau Mukhtar ini ya, karena dia menunjukkan dirinya sebagai orang soleh, orang alim, memimpin kaum muslimin, ya, ngimamin sholat Jumat jamaah, khutbah Jumat, ya. Dan ada riwayat juga kalau dia itu ahlu fasahah wal bayan. Mukhtar ini ya ahlul fasahah wal bayan. Ya, bahasa kita itu ya apa namanya? Sastrawan. Ya, pinter ngomong. Pinter ngomong. Sehingga pinter mempengaruhi orang dengan orasinya. Pinter mempengaruhi orang dengan orasinya. Orang Arab itu apa? Terkesima itu dengan dua hal. Orang Arab itu, ya, satu dengan fasahah wal bayan, ya, kesastrawanan seseorang. Yang kedua sajaah, ya, indal qital wal harb, ya, keberanian dalam peperangan, kepinteran dalam kelihayan dalam peperangan. Ini dua hal ini, ya, ini paling memfitnah orang Arab, ya, paling memfitnah orang Arab, ya. Kalau pinter sepak bola, orang sana nggak tertarik itu. Ya, jago main bola, ya, ahli matematika, orang sana nggak begitu tertarik itu, ya. Ahli apalagi di bidang bikin robot, orang sana nggak begitu silau dengan itu, ya. Tapi kalau dia, ya, ahlul faswah wal bayan, orator, ya, itu subhanallah. Sampai dulu itu ada, ya, di tahun 90-an itu ada dokter orator itu, siapa saya lupa namanya itu. Itu kalau ada jadwal tablik akbar dia di wilayah mana di Arab itu sekolah-sekolah, kantor-kantor libur. Sekolah-sekolah, kantor-kantor libur itu. Mau apa? Mau pada datang dengarkan orasinya itu. Dengarkan orasinya itu. Ya. Orator itu. Ya, di sana begitu. Ya. Kalau orang alim, ya, orangnya alim, terkenal tapi enggak punya jiwa retorika. Ya. Itu kalau ngajar muridnya paling 2, 1 gitu, 3 orang gitu, iya. Tapi kalau dia ahlul fasahah wal bayan, orator ketika khutbah Jumat, ketika ceramah, oh itu, ya, orang sana itu rela libur kerja, libur sekolah. Dulu di Yaman, waktu saya di Yaman itu, kalau Jumatan itu, khutbah Jumat itu rata-rata 45 menit sampai 50 menit khutbah Jumat itu, bukan 15 menit 20 menit, 45 sampai 50 menit itu gak ngantuk itu. Dengarkan khutbah Jumat itu, khotib-khotibnya memang yang orator-orator itu, iya, memang orator itu. Di sana kan kalau ulama di sana kan khutbah itu sekali khutbah berapa hari berikutnya terbit, ya, kitabnya.
Jadi khutbahnya itu jadi apa? Jadi kitab, terbit kitabnya, gitu. Dan mereka bukan pakai kertas khutbah ya, khutbahnya nggak pakai buku, pakai kertas, enggak, di luar kepala khutbah itu. Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi itu gitu. Dia termasuk ahlul fasahah wal bayan. Ya. Makanya banyak orang yang tunduk sama dia. Orang Arab banyak yang tunduk sama dia kan. Wa idza kana sahabah qatalul mar'ah allati hiya min banatis sahabah lam amtana'at min takfirihi. Jika para sahabat mereka sepakat mengeksekusi seorang wanita padahal wanita tersebut salah satu putri dari sahabat karena menolak untuk mengkafirkan Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi yang ngaku sebagai nabi, fakaifa biman lam yukaffir al-badwa ma'a iqrarihi bihalihim. Maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang sekarang ini nggak mau mengkafirkan, ini zaman Syekh Muhammad ya, sekitar 300 tahun yang lalu, orang-orang yang tidak mau mengkafirkan orang-orang Badui, sementara dia mengakui bahwasanya orang-orang Badui itu mereka nggak sholat, mereka ya main dukun, mereka hobi main dukun, mereka suka ngasih persembahan-persembahan kepada jin ya. Mereka punya berhala-berhala, mereka juga menghina syariat Islam, hukum Islam itu dibilang itu agamanya orang kota ya. Hukum Islam itu dibilang itu agamanya orang kota itu ya. Kita punya kultural sendiri, kita punya kultur sendiri, nggak mau diberlakukan kepada mereka syariat Islam melalui pengadilan, itu nggak mau. Jadi mereka nggak punya pengadilan, nggak. Mereka kalau ada persengketaan pergi ke dukun, ya dukun yang memutuskan. Pergi ke dukun yang memutuskan. Dulu saya masih kecil masih ada itu, ya di kampung-kampung itu masih ada orang yang begitu. Kalau berselisih dengan tetangga soal batas tanah dan sebagainya itu pergi ke kelenteng. Ada yang pergi ke kelenteng ya, itu minta pengadilannya kepada tekbio, kepada dukun di kelenteng. Ada yang pergi ke dukun yang ya bau-baunya kiai gitu ya. Perselisihan antar kampung juga gitu dulu namanya tawuran ya, tawuran antar kampung gitu. Menyelesaikannya itu pergi ke dukun. Orang-orang Badui itu gitu, orang-orang pedala pinggiran, bukan orang-orang pinggiran itu gitu ya. Ini ada orang mengakui kondisi mereka sampai mengatakan ya, lam yabqa ma'ahum al-islam walau sya'ratan wahidah ila anahum kanu yaquluna la ilaha illallah. Sudah tidak ada yang tersisa keislaman pada diri orang-orang Badui itu walaupun sehelai rambut. Hanya saja kan mereka dulu sudah mengucapkan la ilaha illallah. Wa man qala la ilaha illallah ma'sumud dam wal mal. Dan orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu nyawa dan hartanya maksum, terlindungi ya. Walau fa'ala ma fa'ala, apapun yang dia kerjakan. Kata beliau begitu. Fa kaifa biman za'ama anahum hum ahlul Islam wa man da'ahum ilal Islam huwal kafir. Bagaimana lagi dengan orang yang mengatakan bahwa orang-orang Badui tadi yang mereka nggak pernah sholat, mereka menolak hukum Islam, mereka selalu memberikan persembahan-persembahan kepada jin, mereka punya kuburan-kuburan yang diberhalakan. Mereka itulah ahlul Islam, mereka itu jamaah Islam. Sedangkan yang menyeru mereka, mendakwai mereka untuk kembali kepada tauhid ya, malah divonis
apa? Kafir. Malah divonis kafir. Ya, ini tentu lebih parah lagi daripada wanita tadi yang menolak mengkafirkan Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi. Ya. Makanya ulama itu sepakat, salah satu pembatal keislaman yang disepakati oleh seluruh ulama dari semua mazhab, man lam yukaffiril musyrikin, ya, au syakka fi kufrihim au sahhaha madhhabahum kafara ijma'an. Siapa yang enggak mengkafirkan ya musyrikin, orang-orang kafir dan orang musyrik, atau meragukan kekafiran mereka, atau menganggap benar ajaran mereka, menganggap benar kekafiran mereka, menganggap benar kesyirikan mereka, maka ulama sepakat kafir dia, kafara ijma'an. Mau itu kafir asli mereka itu, ataukah itu kafir muntasib, ya ngaku Islam tapi sudah kafir sebenarnya, sudah murtad. Ini bahayanya, ya, bahayanya barakallahu fikum tidak mengkafirkan para pelaku pembatal keislaman. Ya Rabbana nas'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, kami memohon ya ampunan, memohon afiat, keselamatan kepadamu ya Allah. Ya. Jadi ini Syekh Muhammad rahimahullah membawakan kisah-kisah ya yang tercecer ya di sejarah generasi sahabat tabi'in dan juga di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang orang-orang yang murtad ya dari Islam. Ya. Wallahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Wallahu taala alam, sallallahu ala Muhammadin wasallam, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Tinggi negara yang melakukan toleransi dalam konteks hubungan baik antar umat beragama, melalui keberagaman dan sebagainya, dialog, mungkin menghadiri acara-acara semacam, bukan acara keagamaan tapi kemanusiaan. Ini dalam konteks tadi kita harus mengakui kekafiran mereka itu bagaimana? Hai, barakallahu fikum. Itu di surat Al-Mumtahinah itu kan Allah Subhanahu wa taala firmankan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah enggak melarang kalian wahai orang-orang Islam berbuat baik dan adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak menggusur kalian dari tanah kelahiran kalian, dari tempat tinggal kalian. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Ayat ini Allah sebutkan setelah awal-awal ayat, ya, di awal-awal surat, ya, setelah awal-awal surat. Awal surat itu Allah mengingkari adanya orang-orang beriman yang apa? Membela orang-orang kafir, ya, bukan membela orang-orang beriman, ini tapi malah membela orang-orang kafir, ya, karena kewajibannya orang beriman terhadap orang kafir itu meyakini kekafiran mereka, mendakwahi mereka, ya, meyakini mereka kafir dan mendakwahi mereka, ya, hatinya membenci orang-orang kafir itu, tidak menganggap orang kafir itu sebagai saudara bagi dia. Ini kewajibannya. Ya, lalu Allah membicarakan tentang muamalah zahir. Ya, muamalah zahir. Ayat itu tadi, Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian. Sungguhnya Allah ya mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ya. Jadi apa yang ditanyakan tadi itu tidak termasuk
ya, tidak termasuk seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu beliau juga ya biasa berinteraksi dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Ya, beliau melakukan perjanjian damai, kesepakatan damai dan sebagainya. Ya, dan ketika perang Khaybar, orang-orang penduduk Khaybar menyerah, maka oleh beliau juga ya mereka dipekerjakan di Khaybar di bawah pemerintahan kaum muslimin. Ya, Nabi ya biasa datang ke sana, ke Khaybar dan sebagainya. Jadi barakallahu fikum ya, apa yang ditanyakan itu tidak termasuk bentuk ya kemurtadan, tidak termasuk bentuk pembatal keislaman, tidak termasuk bentuk loyalitas terhadap orang-orang kafir, tidak. Ya, tidak. Ya, justru itu dibolehkan. Ya, itu hal yang dibolehkan. Ya. Wallahu a'lam. Kaitan Menteri Agama yang sampai kayak semacam memeluk gitu ya, bukan mencium ya, takzim itu gimana? Takzim tidak boleh. Ya. Menteri Agama yang sekarang berpelukan dengan bersalaman, berpelukan dengan orang-orang kafir itu dibolehkan. Ya. Yang menjadi kritikan itu adalah memberikan memberikan pujian-pujian, memberikan pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan yang itu adalah sanjungan-sanjungan dan pujian-pujian keagamaan, bukan sanjungan dan pujian administratif. Kalau administratif tidak masalah. Nabi SAW dalam Sahih Bukhari ketika mengirim surat kepada raja-raja yang mereka itu masih kafir, beliau tulis apa? Ya, dari Muhammad Rasulullah ila Hirakl azimir Rum. Ya, jadi beliau SAW menyebut Raja Romawi itu azimir Rum, yang dipertuan agung oleh bangsa Romawi, ya kan? Nah, itu faedahnya bahwa dalam administratif boleh, karena itu bukan julukan ataupun pujian yang nilainya keagamaan. Tapi kalau julukan pujian nilainya keagamaan tidak boleh. Ya, misalkan disebutkan tokoh suci, ya kan? Paus itu bukan tokoh suci, Paulus itu tokoh najis, ya kan? Betul nggak? Orang ayatnya jelas kok, innamal musyrikuna najasun. Ya, orang-orang musyrik itu najis, tokoh najis itu bukan tokoh suci. Ya, iya, wah minta diberkati, salah mereka itu. Ya, mereka itu maghdub alaihim, mereka dhalun. Apa kebalikannya diberkati? Dimurkahi. Mereka itu kaum yang dimurkahi kok. Mereka tiap hari sholat baca ya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang kau murkahi. Masa menyebut ya tokoh tauhid, ya menyebut tauhid sebagai berkat, ya, orang yang diberkati, enggak. Ya, nanti pujian-pujian ini seperti ini yang salah. Ya, pujian-pujian seperti itu yang salah. Nasallahu alaihi wasallam. Tidak boleh pujian-pujian, julukan-julukan ya keagamaan seperti itu tidak boleh kepada orang kafir. Ya, berbeda dengan julukan administratif seperti yang Nabi contohkan tadi. Wallahu a'lam. Ya, gitu ya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan. Adzan.